Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Bahagia sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, kemudian juga dilimpahkan rezeki yang halal thayyibah, diberikan ilmu yang berkah barokah, yang kemudian nanti akhirnya kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada tiga pesan penting yang disampaikan Rasulullah SAW. Apa itu pesannya? Yang pertama adalah supaya kita takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Artinya, selalu ingat akan Allah dalam setiap keadaan dan setiap perbuatan. Iringi kesalahan dengan kebaikan. Jika melakukan kesalahan, segeralah perbaiki dengan berbuat baik. Perlakukan orang lain dengan baik juga. Tunjukkan akhlak yang baik kepada semua orang. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa pesan ini penting? Apa pentingnya pesan ini? Yaitu sebagai panduan hidup. Ketiga pesan ini menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Dengan mengamalkan pesan-pesan ini, hubungan kita dengan Allah akan semakin erat, dan hubungan dengan sesama manusia akan lebih harmonis. Kemudian mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah akan merasakan ketenangan hati dan kebahagiaan di dunia, serta mendapatkan pahala di akhirat. Bertakwalah kepada Allah adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Ini berarti selalu mengingat Allah dalam setiap langkah dan perbuatan, serta berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan ketakwaan. Yang pertama adalah dengan sholat. Sholat yang khusyuk. Sholat adalah tiang agama. Jadikan sholat sebagai momen untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan untuk sholat tepat waktu dan khusyuk. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Bacalah Al-Quran dan upayakan untuk bisa memahami maknanya. Berzikir. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut namanya atau menyebut sifat-sifatnya. Lakukan zikir secara rutin, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
Berikutnya adalah dengan berpuasa. Puasa tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Puasa dapat melatih kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dengan melakukan bersedekah. Bersedekah adalah berbagi rezeki dengan orang lain. Dengan bersedekah, hati akan menjadi lebih lembut dan memiliki rasa syukur yang semakin bertambah. Tidak lupa juga adanya tuntutan untuk menuntut ilmu. Ilmu agama akan menambah keimanan dan ketakwaan. Perbanyaklah membaca buku-buku agama dan mengikuti kajian-kajian ilmu. Bergaul dengan orang-orang saleh ini akan menguntungkan bagi kita. Bergaul dengan orang yang saleh akan memberikan pengaruh positif dan motivasi untuk terus berbuat baik. Serta kita harus juga untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Hindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berbohong, mencuri, berzina, dan sebagainya. Berikutnya adalah bersyukur. Bersyukur selalu atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Dengan bersyukur, hati akan merasa tenang dan lapang dada. Berdoalah. Berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus-menerus bertakwa. Keutamaan orang yang bertakwa adalah ia akan dicintai oleh Allah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan diberikan perlindungan. Allah akan melindungi orang-orang yang bertakwa dari segala macam bahaya, termasuk juga yang lebih penting adalah diampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang takwa. Ia juga akan diberikan rezeki yang luas. Allah akan memberikan rezeki yang luas dan berkah barokah kepada orang yang bertakwa, diberikan tempat yang mulia di surga. Orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat yang mulia di surga. Ingatlah, ketakwaan adalah perjalanan seumur hidup. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian berikutnya, bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik? Yaitu dengan cara bersikap yang sopan. Gunakan kata-kata yang santun, ucapkan salam dan tunjukkan rasa hormat. Dengarkan dengan aktif. Perhatikan saat orang lain berbicara, jangan menyela. Dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Berikan empati. Coba rasakan apa yang orang lain rasakan dan hargai perasaan mereka. Bersikap tulus. Berikan pujian yang tulus dan bantu orang lain saat mereka membutuhkan. Kita juga harus bersifat terbuka. Jangan takut untuk meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan. Meminta maaf adalah hal yang utama. Hormati perbedaan-perbedaan yang ada. Setiap orang unik, hargai perbedaan pendapat dan latar belakang dari mereka-mereka. Bersikap adil. Perlakukan semua orang dengan sama tanpa harus memandang status dan latar belakang atau yang berkaitan dengan sara. Berikan senyuman. Senyuman itu sangat sederhana, namun bisa membuat seseorang merasa lebih baik. Ingat, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan.
Contoh-contoh tindakan yaitu dengan membantu teman yang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati pendapat orang lain, memberikan hadiah meskipun kecil untuk orang-orang yang tersayang. Manfaatnya adalah untuk membangun hubungan baik. Dengan memperlakukan dengan baik, kamu akan lebih mudah menjalin hubungan yang positif dengan orang-orang lain. Berikutnya yaitu dengan mendapatkan respek. Orang lain akan lebih menghormati dan menghargai kamu. Dengan respek tersebut, kemudian merasa bahagia. Melakukan kebaikan akan membuatmu merasa lebih bahagia dan puas. Yuk, mulai sekarang kita biasakan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Apabila kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka insya Allah mereka juga akan memperlakukan kita dengan baik. Ya. Jadi mari kita tingkatkan amalan-amalan kita kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada saudara. Selalulah berbuat baik, selalu sabar. Demikian, kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.